Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jajang Abdul Wahyudin, nomor absen 6, NIM 1803939 dari kelas 5B Pendidikan Jasmani. Langsung saja di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang filsafat Penjas. Yang pertama itu adalah pengembangan kebugaran, terus yang kedua pengembangan keterampilan, yang ketiga pengembangan emosi, yang keempat pengembangan mental dan intelektual, dan yang terakhir adalah moral dan afektif, pengembangan moral dan afektif. Langsung saja yang pertama adalah pengembangan kebugaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebugaran. Kebugaran itu dihasilkan dalam diri kita, dalam tubuh kita atau body kita ya. Yang pertama adalah olah badan itu sangat diperlukan terhadap manusia, di mana gerak dasar yang dilakukan oleh manusia mempunyai manfaat untuk kebugaran jasmani kita. Ya, di mana kebugaran ini disangkutkan dengan olahraga atau pendidikan jasmani atau kesehatan badan. Yang pertama adalah olah gerak. Olah gerak ini adalah tahapan suatu proses untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita menjadi bugar ataupun sehat. Yang kedua adalah di dalam pengembangan kebugaran itu adalah gerak keterampilan atau pengembangan keterampilan, di mana manusia itu mempunyai gerak yang semestinya dikembangkan gitu. Di dalam diri manusia sudah punya bakat ataupun kemampuan dalam keterampilan, di mana pengembangan keterampilan ini sangat diperlukan untuk menunjang kebugaran untuk mencapai suatu kesehatan jasmani. Di dalam keterampilan ini adalah bersifatnya relatif mendasar ya, di mana kita ini menggerakkan seluruh badan ataupun rancangan gerak untuk mendapatkan kesehatan dalam durasi atau tempo yang sesingkat-singkatnya ataupun panjang gitu. Karena di dalam kebugaran jasmani atau tubuh kita mendapat suatu kesetimbangan atau keseimbangan yang mengolah diri terhadap jasmani kita dalam meraih kebugaran untuk mencapai suatu kesehatan tubuh kita gitu. Terus yang ketiga adalah pengembangan emosi. Yang dimaksud dengan pengembangan emosi itu ada dua. Pengembangan emosi itu ada dua, ada emosi positif dan emosi negatif. Dimana di diri kita itu ada dua pilihan, ada emosi positif dan emosi negatif. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan emosi negatif ini adalah kita itu mempunyai hawa nafsu. Hawa nafsu itu termasuk di dalam emosi. Terus yang kedua adalah yang kita inginkan, yang kita pertahankan atau yang kita akan tunjukkan, di mana emosi positif ini adalah sangat perlu di dalam diri kita. Contohnya kita itu emosi dalam bersemangat untuk mencapai kesuksesan atau emosi untuk bersemangat untuk mencapai suatu keterampilan yang kita inginkan atau yang kita olah maupun kita kembangkan gitu. Di dalam emosi ini tidak dapat ditahan ya. Emosi ini tumbuh atau timbul di dalam diri kita sendiri, dimana kita hidup ini sudah diberi dengan emosi-emosi atau kemampuan yang sudah dimiliki oleh diri kita. Terus di dalam emosi juga kita itu perlu menahan diri, di mana seseorang ini, orang yang hebat itu bisa menahan diri sendiri, bukan mencela atau menjelekkan orang lain atau merobohkan orang lain gitu. Sebagai manusia kita itu hanya bisa dapat saling mengingatkan, di mana diri kita itu terdapat ada dua pilihan, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Terus masuk lagi di dalam emosi itu terdapat suatu mental atau intelektual, di mana pengetahuan kita akan merujuk terhadap mental kita, di mana wawasan kita terhadap mental kita itu sangat berdominasi gitu, sangat berkaitan, di mana mental ini terdapat di dalam diri kita, bisa dikembangkan dan bisa turun terhadap intelektual kita. Gimana intelektual kita terhadap pengetahuan kita, di mana kita itu mendapat dua pilihan, yaitu manfaat dengan kekurangan di dalam diri kita gitu. Yang dimaksud dengan mental dan intelektual terhadap manusia ini sangat bermanfaat, bukan sangat bermanfaat ya, tapi ada di dalam diri kita yang perlu kita olah, yang kita perlu kita
kembangkan, di mana kita mempunyai suatu akal gitu untuk mendapatkan suatu intelektual terhadap mental diri kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, beradapun kita berani untuk mengucapkannya atau untuk melakukannya, di sanalah kita terdapat mental dan intelektual. Masuk lagi, di dalam mental dan intelektual terdapat moral dan keefektifan di dalam diri kita. Disebut yang dinamakan dengan mental ataupun keefektifan di dalam diri kita adalah moral kita itu, yaitu termasuk dalam kepribadian kita, di mana kepribadian kita mendapatkan dua faktor internal dan faktor eksternal, di mana dari luar dorongan ada dorongan dari luar maupun ada dorongan dari dalam, di mana di dalam diri kita ini mempunyai aspek-aspek atau tahapan-tahapan yang perlu kita rancang gitu, yang perlu kita gerakan ataupun keterampilan kita itu pasti atau harus diwujudkan gitu, di mana keterampilan kita itu berada gitu. Untuk mencapai suatu keefektifan, yaitu kita itu mendapatkan suatu moral, di mana kita sebelum kita mencapai keefektifan belajar, kita itu harus mempunyai moral dulu, di mana moral kita itu dirancang untuk apa, di mana dan bagaimana gitu. Moral yang efektif atau yang disebut dengan moral yang baik atau yang bijaksana gitu, moral yang itu kepribadian di dalam kedisiplinan kita. Di dalam kedisiplinan kita akan mendapatkan suatu yang namanya keadilan. Maksud keadilan ini adalah keadilan di dalam diri kita, di mana yang tadi ada faktor dorongan dari luar dan faktor dorongan dari dalam. Nah, di sanalah ketergantungan atau keterkaitan di dua faktor tersebut akan saling mempengaruhi terhadap maupun keterampilan maupun kebugaran kita, itu yang dimaksud ya. Terus emosi, mental, intelektual, dan moral serta keaktifan itu akan didapatkan ketika kita mendapatkan moral, kebaikan-kebaikan atau rancangan-rancangan yang baik terhadap perencanaan kita untuk mendapatkan suatu keadilan di dalam diri kita sendiri atau badan kita sendiri. Karena kebugaran itu tidak dilihat dari satu aspek, tidak dilihat dari satu faktor, tidak dilihat dari suatu langkah atau tahapan maupun rancangan. Karena kebugaran ini mempunyai dorongan-dorongan dari segi atau sudut pandang dari keseluruhan gitu. Dimana yang dimaksud dengan olah gerak ini, kita itu melangkah itu bisa disebutkan gerak, kita berjalan kita disebut gerak, tapi di gerak tersebut ada satu faktor yang mempengaruhi dalam moral kita, yaitu adalah intelektual yang baik dan perencanaan yang terstruktur gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat Penjas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.